aku lagi di apa di jalan tadi kena macet ya, nggak keburu sampai rumah ya, akhirnya merapat ke kafe terdekat. Oke, pantas agak noise gitu belakangnya. Oke, teman-teman seperti biasa kalau misalnya punya pertanyaan taruhnya di kolom Q&A. Biasanya banyak nih ya kan. Gimana Om kabarnya? Baik. Sehat baik kabarnya. Oke. Portonya juga baik kan? Pasti bahagia deh portonya. Bahagia. Fotonya puji Tuhan mengembirakan. Oke. Luar biasa. Oke, ini ada yang nanya dari Andres Milat, kenapa lemes Om Ben? Lemes seharian di luar terus ini. Saya seharian di luar banyak aktivitas, jadinya muter-muter terus. Jadi mungkin agak sedikit capek. Oke. Biarpun capek tapi karena cuannya luber jadi dia ikhlas lah Instagram dengan aku hari ini. Oke, kalau gitu. Om, kita review dulu kali ya sebelum masuk ke semester 2 gitu kan. Nah, semester 1 kemarin di tahun 2023 ini menurut Om gimana tuh? Kan kita udah nggak live IG lama banget nih. Jadi mungkin Konvisto ada yang belum dapat update-nya. Ya, kuartal 1 cukup oke ya. Saya rasa kalau kita bermain di saham-saham yang fundamentalnya oke, yang big caps, saya rasa harusnya profit ya, karena rata-rata semuanya naik kecuali teman-teman mungkin nyangkut di saham-saham batu bara. Nah, itu beda urusan lagi ya. Mungkin di batu bara komoditasnya udah turun, kemudian mungkin ada seperti MDKA ya, sama. Jadi saham-saham komoditas biasanya yang ada siklusnya memang mengalami penurunan ya. Tapi untuk saham-saham perbankan terutama ya, itu masih sangat bagus sekali. Kita lihat BBRI, BMRI hampir all time high terus ya. Dan kemudian saham-saham sekarang udah mulai rebound ya. Beberapa saham teknologi udah bottoming, rebound ya. Kemudian kita ngerti ada saham bank digital juga rebound juga ya. Jadi menurut saya so far so good sih. Cuman tergantung kita ini pinter-pinter memilih aja mana yang cocok buat kita. Kalau nggak sesuai kita harus cut. Tapi kalau kita memang mau hold terus ya, tanpa perencanaan yang jelas, saya rasa akan sangat sakit sekali sih seperti itu. Oke. Nah Om, kalau dari kemarin tuh sebenarnya udah dari tahun lalu ya, sebenarnya itu kita udah sempat menyinggung kalau misalnya sepanjang sejarah bursa efek Indonesia tuh mostly akan turun karena menjelang pilpres gitu kan Om. Nah ini tuh udah makin mendekati lagi nih Om, ini udah kayak semester terakhir, bener-bener terakhir bahkan sebelum pilpresnya mulai. Nah itu gimana Om pandangannya? Menurut saya kalau turun sepertinya enggak seperti itu, karena kita harus mengerti bahwa IHSG kita ini ditopang oleh big caps ya. Big caps pertama 5 market terbesar dipegang BBCA ya, seperti itu. Ketambahan lagi sekarang ada saham ajaib yang namanya Bayan ya. Itu saham ajaib banget yang bahkan ketika yang lainnya nggak bergerak, Bayan ini yang menyupport IHSG kita karena marketnya cukup besar ya, dan ada kepentingan di dalam Bayan untuk menaikkan harganya seperti itu. Dan jadi saya rasa untuk IHSG terkoreksi dalam, menurut saya enggak ya. Tapi kalau memang ya ada konsolidasi kemudian terkoreksi sedikit aja, wajar banget ya, wajar banget. Dan memang market sekarang agak sangat sepi sekali seperti itu. Oke, nah tapi kan ini udah mulai bergejolak ya Om, apalagi nanti September itu ARB Symmetrics akan dibuka. Nah menurut Om sendiri gimana? Apakah akan semakin ramai atau sebenarnya akan biasa-biasa aja kayak gini transaksinya tuh di market? Menurut saya akan sama ya, karena begini ya, ARB Symmetrics ini hanya akan mempengaruhi saham-saham dengan volatilitas yang tinggi, dan kita ngerti saham-saham perbankan ya, big caps terutama itu gak terlalu volatile ya. Jadi kecuali yang pandemi kemarin memang dibanting habis ya, sangat hancur seperti itu, sehingga big caps-nya sampai minus 15% ya, minus 20%. Tapi dalam kondisi normal akan sangat susah sekali di mana BBRI, BBCA terkoreksi dengan sangat dalam. Jadi menurut saya ARB Symmetrics nggak akan mempengaruhi saham-saham big caps ya, tapi memang untuk saham-saham IPO, saham-saham gorengan itu akan cukup berbahaya sekali kalau kita tidak disiplin seperti itu. Oke, berarti yang harus di warning lebih ke arah saham-saham yang IPO gitu ya. Oke, ya, Om, kalau gitu langsung aja masuk nih, memasuki kuartal ketiga. Menurut Om gimana tuh? Kan bentar lagi laporan keuangan udah pada rilis juga gitu. Potensinya gimana nih? Lebih cuan kuartal ketiga atau bahkan kuartal keempat nanti di tahun 2023? Saya rasa kuartal ketiga dan keempat akan semakin membaik menurut saya ya. Semakin membaik seiring waktu dengan normalisasi dari kehidupan ya. Jadi sektor-sektor real akan sangat lebih bergairah lagi. Jadi so far so good sih. Memang ya kita ngerti bahwa adanya pilpres ini akan sedikit
apa ya, membuat investor dari asing pun akan wait and see pastinya ya, siapa yang memenangkan pemilihan seperti ini. Tapi so far ya ini adalah bagian dari siklus. Tapi bukan berarti nggak ada potensi di saham-saham yang memang bisa menghasilkan profit ya kan. Karena kita ngerti setiap hari pasti ada saham-saham yang bergerak naik lah ya. Kita hari ini ngerti ya, siapa yang menyangka bahwa Aman Mineral hari ini bisa naik sampai di atas 10% ya, dengan market yang sebesar itu ya. Tapi ternyata memang ya yang terjadi Aman Mineral harga 2.300. Nah kalau kita bisa menangkap momentum-momentum seperti itu, saya rasa nggak akan jadi masalah gitu. Oke, pelan-pelan Pak Sopir. Oke, pelan-pelan ya. Udah, kita mundur lagi ke belakang. Ada pertanyaan dari I'm Not Potus. Bagaimana cara menentukan suatu sektor itu mulai jalan atau akan berakhir? Biasanya kalau saya melihat sektor mulai jalan, kalau kita ngomong secara fundamental ya teman-teman harus memperhatikan apa ya, sektor-sektor yang bukan faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa sektornya akan berjalan. Misalnya tentang penambahan laba ya, seperti itu ya, ada kebijakan-kebijakan atau sentimen-sentimen yang menyebabkan laporan keuangannya akan meningkat. Kalau ngomong fundamental seperti itu saya rasa. Tapi kalau kita ngomong secara teknikal ya, dari perubahan sektor itu bisa dilihat dari mana? Dari adanya munculnya volume dari sebuah saham. Ya, jadi volume itu nggak pernah bisa bohong karena itu transaksi yang terjadi. Nah, dari volume itu ya kita harus mengerti bahwa siapa yang beli dan siapa yang jual. Kalau memang dari sebuah saham itu buyernya ini adalah broker-broker institusi ya, yang memberi secara masif banget ya, yang jual kebanyakan broker retail ya, itu kebanyakan akan terjadi rotasi di sana karena ada uang yang masuk di sana ya. Jadi inflow itu nggak pernah bisa ditipu dari chart yang ada, dari volume yang ada. Tergantung bagaimana kita men-screeningnya ya, menemukan saham-saham seperti itu. Kalau saya sih seperti itu. Dan yang mesti teman-teman ketahui adalah sekarang sektoral ini sedikit random menurut saya ya. Jadi hari ini kita lihat ya, hari ini saham-saham pelayaran ya yang dimotori oleh Nelly ya, saham Nelly itu sangat naik dengan luar biasa ya. Kemudian saham yang lain ikut naik seperti Hais, kemudian Kelas ya, dan lain sebagainya, PSSI ya ikut naik semuanya. Nah ini siapa yang menyangka? Tapi ternyata kalau kita lihat memang di saham Nelly ini muncul laporan keuangan yang bagus di kuartal kedua ya. Laporan keuangan cukup bagus, cukup mengkilap, dan itu menyebabkan ya harganya bergerak naik. Tapi kalau kalian track back ke belakang ya, sebenarnya 3 bulan yang lalu saham Nelly ini juga ada peningkatan volume dan harganya dijaga di angka 400-an dan tidak turun dari harga 400. Nah, kalau kalian bisa menangkap seperti itu ya, kalian akan bisa menemukan. Tapi sekali lagi ya, sekarang ini agak sangat susah untuk menemukan saham-saham yang kita bisa scalpingan yang volatile. Menurut saya ya, saya pribadi akhir-akhir ini lebih profit ya ketika saya lebih bersabar. Ya, saya beli, saya hold, saya sabar, ya saya bisa dapat profit. Tapi kalau saya main tektokan aja, saya akan kebanyakan bisa profit, yes. Tapi cuman profitnya kecil-kecil. Saya akan hilang barang karena setelah kita take profit ya, harga sahamnya koreksi, kemudian besoknya rally kenceng, ya. Dan kita ngerti ya, seperti hari ini MPPA, ya MPPA juga kenceng dari beberapa lalu. Kalau di track ke belakang, muncul volume lagi, ya, dan harganya sudah bottoming, sudah ada supportnya. Nah, tergantung bagaimana cara kita menemukannya. Kalau saya di situ sih. Oke, Om, ini ada yang nanya langsung aja nih dari _XMFTX. Om Ben, kenapa di blok Zoom bayar pembeliannya besar, tapi kok besoknya malah turun? Nah, perlu dilihat yang bayarnya siapa. Jangan-jangan bayarnya besar ini didominasi oleh broker retail, ya kan? Sellernya broker-broker yang lebih ke arah institusi, broker-broker zombie yang kita bahkan nggak ngerti brokernya apa, rata-rata seperti itu kan ya. Jadi harus dimengerti. Atau yang paling bahaya adalah kalau terjadi tukar-tukaran harga. Jadi kan market sekarang sepi ya, kebanyakan saham itu sering oper-oper barang aja ya, netting mereka, oper-operan barang beberapa broker, mungkin 5 atau 6 broker, atau yang paling gampang kalau kita ngerti di beberapa saham gorengan kan oper-operan barangnya cuma 1 atau 2 broker aja. Tapi untuk saham yang lebih gede lagi marketnya, mungkin mereka bermain pakai 6-7 broker ya, mereka hanya pindah-pindah barang. Seakan-akan ramai tapi ternyata nggak ada transaksi real yang terjadi. Ya itu yang mungkin menyebabkan besoknya turun. Karena apa? Mungkin mereka juga sudah selesai nettingnya atau bagaimana ya. Jadi kita harus melihat nggak cuma buyer dan seller, tapi kita lihat, kita bedah lagi, ini bayarnya bener atau enggak, ya volumenya real atau enggak, bid offernya bagaimana, atau jangan-jangan ya tadi saya bilang hanya terlihat ramai tapi fake ya, palsu aja, diramekan aja supaya apa, memancing retail masuk. Ketika retail udah masuk, kemudian sahamnya dibawa turun supaya retailnya nyangkut di atas, seperti itu. Oke, ini kalau live IG sama Om Ben tuh realistis gitu ya, jadi kayak
nggak ada yang ditutup-tutupin, dikasih tahu semuanya ada isinya. Oke, lanjut. Pertanyaannya dari Dade Aprianto Ju. Om, cara ngitung fundamental, Q on Q sama Y on Y, caranya gimana Om? Nah, kalau ngomong fundamental salah nanya ke saya, karena saya pribadi tidak pernah mendalami fundamental. Kenapa begitu? Karena saya itu bukan seorang trader ya berdasarkan fundamental. Saya tidak memiliki kemampuan dan ketahanan untuk hold secara fundamental. Ya, karena kalau sudah ngomong fundamental ya, itu hold-nya bisa tahunan ya, apalagi kalau udah ngomong QOQ, YOY ya, itu berarti kan kita komparasinya kan tahun ini dengan tahun depan, ya kan, quarter ini dengan quarter kemudian, minimal 1 tahun. Nah, saya nggak punya kemampuan di situ, jadi mungkin lebih ke teman-teman fundamental aja yang lain yang bisa menjawab ya, karena saya takut salah seperti itu. Tuh, jadi kalau besok-besok live Instagramnya lagi sama master-master fundamental, baru itu pertanyaannya dikeluarin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya Om Ben udah sering bilang, tapi oke, nggak apa-apa, mungkin dia baru belajar juga. Dari Ical_17. Bagaimana caranya screening saham ala Om Ben? Ya, saya screening saham yang pertama ya, saya selalu melihat secara support dan resist ya, di mana posisi sebuah saham tersebut. Kenapa begitu ya? Karena sesimpel dengan adanya kita mengetahui support dan resist, kita mengetahui resiko kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi saya bilang ya, saya melihat dari volume. Apakah ada lonjakan volume, ya kan? Itu yang saya cari. Kemudian juga kalau teman-teman punya screener-screener yang bisa memantau frekuensi ya, frekuensi analyzer, itu bisa ya. Jadi biasanya saham-saham dengan lonjakan frekuensi itu ada potensi untuk kenaikan harga. Tapi bukan berarti langsung naik, enggak. Tapi bisa jadikan ke watchlist ya. Dan kembali lagi, semua yang saya dapat dari misalnya screener atau mungkin saya menemukan yang ada volumenya, saya pasti cek support dan resist di mana. Kemudian saya ingin ngerti buyer seller siapa. Karena menurut saya penting banget. Karena buat saya seperti ini teman-teman. Bukan saya tuh mengacukan fundamental, enggak. Ya, ada saham-saham fundamental yang memang teman-teman harus pakai fundamentalnya supaya teman-teman ngerti apa yang teman-teman beli. Tapi buat saya yang biasanya saya hanya aliran swing trader maksimal ya, yang hold berdasarkan tren dan lain sebagainya. Saya biasanya harus mengerti siapa buyer dan sellernya, ya. Kenapa begitu? Karena saya harus ngerti ini yang beli siapa, ya kan? Yang beli broker-broker tertentu, misal broker A, broker B, broker C seperti itu ya. Saya harus ngerti ini broker-broker ini apakah mengakumulasi secara masif atau tukar-tukaran barang, atau malah ada broker A beli, broker B jual, dan broker B ini lebih dominan jualannya. Nah, itu yang saya pakai menentukan. Oh, kalau saya melihat memang saham ini lagi distribusi, ya. Tapi memang trennya lagi naik, apakah saya nggak beli? Belum tentu. Saya biasanya beli, tapi saya lebih berhati-hati. Karena apa? Adanya distribusi ini. Ya, jadi kan kadang-kadang ada saham-saham yang dipaksa naik, tujuannya apa? Mereka mau buang barang di harga atas. Ya, jadi ini yang biasanya saya manfaatkan untuk mendapatkan profit. Tapi tentu saja, saya lebih suka ya sahamnya bergerak naik, tapi ada akumulasi. Ya, jadi seperti beberapa waktu lalu saya sudah sering mention saham PKTR dari harga 117-an, 120. Gimana saham itu dikumpulin terus ya, bayarnya gede, ya kan, dan sekarang harganya di 100, sempat 138, kemudian dibanting, tapi kemarin waktu bantingannya pun underwriter-nya masih beli ya, underwriter-nya masih beli yang jualan retail. Nah, di sini saya bisa menemukan oh saham ini masih layak hold. Nah, itu yang saya pakai, dan itu jadi landasan saya. Jadi saya mengerti siapa yang beli, siapa yang jual, bagaimana TA-nya, bagaimana resiko saya. Kalau saya memang punya barang di harga bawah, selama masih bagus ya saya berani hold. Ya memang terkadang sedikit mual ya. Saya punya average saya 114. Terus sempat 136, sekarang kemarin sempat 123. Berarti kan floating profit saya udah berkurang banyak. Tapi karena saya ingin ngerti siapa yang beli, siapa yang jual, dan terjadi pantulan di area-area tertentu di 123, 124 itu ya, saya memutuskan udah saya hold dulu lah. Saya mau ingin ngerti siapa yang beli, siapa yang jual, dan ternyata ya masih bagus ya. Selama masih bagus saya hold. Tapi memang apa ya, itu membutuhkan kesabaran. Nah, market sekarang itu menguji kesabaran kita seperti itu.